Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, sepertinya seharusnya kita harus yel terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Semangat pagi. Kalau semangat pagi berarti yes sukses, yes luar biasa. Gitu ya. Ulangi, semangat pagi. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dari SDX 06 dan juga SDX 07. Sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, kami maksudnya ingin memberitahu terlebih dahulu yel-yel kelas 1 bersinergi. Bapak izin boleh kita buka terlebih dahulu? Geser aja. Next. Satu lagi, oke. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti kita bersama-sama melakukan yel-yel ini. Jika saya bicara tas 1 bersinergi, berarti tangannya seperti ini. Boleh dicoba. Tas 1 bersinergi, wujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan cakap digital. Seperti itu. Bisa? Kita coba ulangi lagi. Tas 1 bersinergi, wujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan cakap digital. Semua isi Bapak dan Ibu boleh bersama bersuara. Tas 1 bersinergi, wujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan cakap digital. Bapak Zikra mungkin bisa untuk memimpin Bapak. Biar saya aja pegang kamera. Bagaimana? Boleh. Sudah. Bersama-sama Bapak dan Ibu. Ya, pakai mikrofon, kita pakai ini aja. Bersama-sama Bapak dan Ibu mohon izin. Tas 1 bersinergi, wujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan cakap digital. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita kembalikan lagi. Sebelum kita mulai materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri. Beliau adalah Bapak Muhammad Zikron SPDGR, sudah memperoleh gelar profesional. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Untuk tempat dan tanggal lahirnya Pekalongan, 29 Oktober 1988. Ada yang seumuran? Ada. Agamanya Islam, statusnya menikah. Mohon maaf yang lajang sudah tidak bisa ya. Lanjut, hobinya adalah mengajar dan penyanyi. Beliau ini jeblosan Indonesian Idol Bapak dan Ibu. Alamat Jalan Bumi Raya 1, Perumahan Citra Mandiri, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemudian nomor HP-nya tertera. YouTube beliau adalah Mr. D Mat Learning, Facebooknya Muhammad Zikron, Instagramnya @zikron26, TikToknya @zikron88. Pekerjaannya adalah Kepala SMPS Tunasago Subur Kencana. Lanjut. Wow. Berikut adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan juga pengalaman kerja yang sudah
sudah dilalui oleh Bapak Muhammad Zikron. Beliau merupakan lulusan PPG Dalja Universitas Palangkaraya tahun 2018. Kemudian S1 Pendidikan Matematika IKIP PGRI Semarang tahun 2011. Ada yang alumninya Universitas PGRI Semarang sama? Ada, oh tetangganya. Kemudian SMA Negeri 1 Kedemuni Kabupaten Pekalongan tahun 2008. SMP Islam Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun 2005. SD Islam Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun 2002. Untuk pendidikan non formalnya tidak usah diragukan lagi, karena beliau kalau sudah dipercaya menjadi narasumber berarti beliau sudah banyak mengenyam pendidikan non formal. Salah satunya adalah, saya yakin yang ditulis di sini itu belum seberapa banyak dari bos, masih banyak yang belum tertulis. Benar Bapak? Yang pertama adalah kompetensi guru dalam penyelenggaraan pendidikan abad 21 tahun 2020. Yang kedua adalah pembatik level 1 sampai 4 tahun 2021. Yang ketiga lalu pendidik Nusantara 8 oleh Sekolah Domo tahun 2021. Kemudian Diklat Nasional Guru Merdeka merancang penilaian dan evaluasi pembelajaran program Eduro.id tahun 2021. Kemudian penggunaan krisis untuk pembelajaran hybrid tahun 2022. TOT Canva bersama Jaringan Sekolah Digital Indonesia tahun 2022. Kemudian pelatihan Google Master Trainer oleh Revo tahun 2022. Beliau juga mengikuti pelatihan guru Olimpiade Matematika SD, SMP, SMA sederajat tahun 2022. Beliau juga membuat media pembelajaran interaktif berbasis 3D dan AR bersama Assembler tahun 2022. Dan pemanfaatan AI dalam mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid tahun 2023. Beliau juga pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Kemudian pendidikan fasilitator guru penggerak tahun 2024. Sekarang masih berjalan Bapak ya? Masih. Berikutnya untuk pengalaman kerjanya, beliau pernah di SMP SMK Swasta Hasbullah Pekalongan tahun 2011 sampai 2013. Kemudian di SMPS 08 Besagro itu berarti PT kelas 3 tahun 2014 sampai 2018. Kemudian di SMPS Bina Bangsa 01 tahun 2018 sampai 2023. PT apa Bapak? Ya, Bina Wilmar. Bangsa? Wilmar. Wilmar. Kemudian yang keempat SMPS Tunas Agro Sumber Bencana tahun 2023 sampai sekarang. Tepuk tangan untuk narasumber kita luar biasa. Tetapi belum selesai Bapak dan Ibu, masih ada lagi. Beliau juga pernah menjadi narasumber, trainer dan juga fasilitator. Yang pertama, beliau pernah menjadi narasumber platform rumah belajar dan juga akun belajar ID Kemdikbud RI tahun 2021. Kemudian pernah juga menjadi trainer Google Workspace for Education tahun 2022. Kemudian beliau juga GUISIS School Trainer tahun 2022. Kemudian beliau juga trainer Canva bersama JSD tahun 2022. Dan sekarang beliau menjadi fasilitator guru penggerak daerah khusus tahun 2024. Untuk karya tulisnya di sini tertera 3, tapi banyak. Oh skip. Sebenarnya masih banyak saya yakin itu. Prestasi yang baru saja beliau raih adalah peringkat ketiga tingkat SMP. Maksudnya kepala mungkin Bapak? Ya, peringkat ketiga tingkat kepala SMP. Oh ya. Kabupaten Pekalongan Timur tahun 2024. Kepala sekolah berprestasi kepada Ibu luar biasa.
sudah ternyata. Sebelumnya saya berikan waktu kepada Bapak Muhammad Zikran, disilakan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Isneni. Terima kasih Bu Isneni sudah mempresentasikan saya dengan baik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya? Oke, yang saya terhormat Bapak Kepala SD 06. Mana Bapak? Oke, Pak Hendy Suratman dan Bapak Kepala SMPS SD Bapak Kepala SDS 07 Pak Simpson, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari TK SD 06 dan 07 yang luar biasa ya, hari weekend ya, Sabtu ini mau meluangkan waktunya ya untuk berkolaborasi ya, berkolaborasi bersama, kita belajar bersama terkait dengan peran kita sebagai seorang pendidik, seorang guru yang tadi mungkin teman-teman juga sudah melihat dari biografi saya singkat ya, di mana saya mengawali untuk belajar terkait dengan pendidikan abad 21. Jadi kita bukan di abad yang zamannya yang selalu konvensional ya. Sekarang mau nggak mau kita jangan sampai kalah dengan murid-murid kita, mohon bisa dikatakan gagap teknologi seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu program yang insya Allah akan tetap terus berjalan ya, karena ini dari Pak Wan langsung ya, untuk nanti mungkin Bu Is dengan saya akan ke tas 2 dan tas 3. Semoga ada waktunya, yaitu ini kita awali di tas 1 dulu ya. Bismillah, semoga kami berdua juga bisa sesuai dengan harapan beliau ya, ke tas 2 dan tas 3 bahkan ke SBP 1. Jadi tadi teman-teman sudah melihat mungkin di umur saya termasuk guru yang tidak bisa gym ya waktu itu ya, karena saya berpikiran bahwa ini mungkin dari teman saya nih ya, saya tidak mau diskreditkan teman-teman ya yang mungkin merasa bahwa ketika kita sudah menjadi guru kemudian masuk kelas dan mengajar, tugas kita sebagai guru itu gugur, belum cukup Bapak Ibu ya. Ketika kita masuk kelas mengajar, kita belum selesai tugas kita sebenarnya, karena banyak sekali yang harus menjadikan kita sebagai guru itu ya harus bisa disupport oleh anak-anak ya. Guru itu ya harus mau belajar terus ya, salah satunya sebagai seorang guru itu harus mau mengembangkan kompetensinya gitu. Oke, mungkin apa yang akan kita sampaikan ini tidak banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kaitannya dengan membuat LKPD yang dulunya mungkin kenal LKPD, kalau saya dulu kenal LKPD ya waktu saya kuliah jelas ya, tahun 2008 ya, itu kenal LKPD tapi ya dalam bentuk cetak dan biasa seperti kertas biasa hitam putih gitu. Tapi semakin kesini LKPD sekarang sudah ada namanya LKPD di digital. Dulu sebelum ada live worksheet, kemarin ya 2 tahun 3 tahun itu saya memperkenalkan LKPD digital tapi dari Canva, belum ke live worksheet. Jadi saya pernah penghiasan juga LKPD digital tapi belum pakai live worksheet, jadi masih Canva. Jadi nanti ada scan dan link yang bisa diklik. Tapi ini sekarang ada yang lebih keren lagi. Jadi 2 tahun 3 tahun ternyata masih ada inovasi lagi ya. Yang awalnya kemarin saya hanya mengenal Canva yang bisa pakai LKPD dan itu digital, tapi ternyata ada yang lebih
upgrade lagi pakai live worksheet ya. Maka dari itu saya ingin teman-teman semuanya semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir sampai nanti mengerjakan tugas, tapi tidak berhenti di tugas, harus continue diimplementasikan. Semangat? Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa itu LKPD, atau ada yang belum pernah buat, atau cuma dengar saja. Ada yang belum pernah buat, yang sudah pernah buat atau sering memakai LKPD di dalam pembelajaran, angkat tangan. Yang sering memakai LKPD di pembelajaran, angkat tangan. Nah, ya dulu saya sempat berpikiran ini. Aduh, LKPD di primari banyak kertas dulu. Jadi dulu saya tidak sering pakai LKPD karena ada LKS. Tapi kalau LKS itu kan kadang kurang sesuai dengan kita ya. Nah sekarang kita akan pakai LKPD yang tadinya kan LKPD berpikiran bahwa LKPD itu harus dicetak banyak dalam kertas, ternyata sekarang ada LKPD digital ya. Sebelum nanti jauh saya menjelaskan ya, saya akan membuka dengan ini ada dua sesi ya Bapak ya, LKPD dengan Canva nanti dengan live worksheet. Jadi nanti untuk Canva-nya itu sebagai apa namanya ya, background-nya ya sebelum ke live worksheet. Apakah harus pakai Canva? Saran saya pakai Canva karena zaman sekarang Canva ini menjadi hal yang sangat, satu, mempermudah kita, kedua, di situ tampilan Canva itu lebih menarik dan untuk bagi-baginya itu lebih praktis gitu. Oke, langsung saja saya masuk ke materi. Jadi sesi pertama ini nanti dengan sesi kedua dengan Bu Iis ya. Sesi pertama pembahasan LKPD menggunakan Canva. Oke, tadi salah bagiannya sudah kita katakan ya. Baik, tujuan kali ini dengan saya yang pertama adalah membekali peserta dengan keterampilan dasar hingga mahir harapannya ya. Karena untuk mahir itu menurut saya harus konsisten, terus dilakukan gitu. Kalau pertama sekali dua kali belum bisa mahir ya. Dalam membuat LKPD yang menarik dan interaktif, menariknya dari Canva, interaktifnya nanti dari live worksheet menggunakan platform Canva. Di sini peserta memahami konsep LKPD dan fungsinya dalam proses pembelajaran, kemudian menguasai fitur-fitur Canva yang relevan untuk membuat LKPD, kemudian mendesain LKPD yang menarik secara visual dan mudah dipahami, terus mengatur tata letak dan elemen desain dalam LKPD, terus memilih template dan elemen grafis yang sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian lain menyimpan dan membentukkan LKPD dalam berbagai format ya. Tapi sebelumnya teman-teman sudah punya akun Canva ya. Canva-nya kalau bisa Canva yang Pro atau Canva Edu ya. Kalau misalkan belum punya Canva Edu, nanti bisa mendaftarkan ya, pakai apa namanya, ketik aja nanti di Google Canva pendidikan ya, nanti daftar. Saran saya menggunakan email yang belum punya Canva itu ya. Canva itu bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama pakai belajar ID, akun belajar ID. Kalau sudah punya akun belajar ID, otomatis didaftarkan langsung Edu. Yang kedua pakai Gmail biasa. Tapi kalau bisa Gmail ini jangan dipakai untuk daftar dulu, Gmail yang benar-benar baru nanti Bapak Ibu ke mana? Ya, mungkin saya akan kontak sebentar ya. Canva pendidikan. Nah, ini tampilan awal Canva pendidikan ya. Agak sedikit sih. Nah, di sini ada edukasi. Nanti klik yang ini. Nah, edukasi yang guru dan sekolah. Nah, kalau sudah guru dan sekolah diklik, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini yang pakai Gmail ya, yang belum punya nih, atau yang sudah punya belajar ID,
mau bikin akun Canva edulagi bisa, ya. Tapi caranya pakai lewat ini, lewat link ini, ya. canva.com.id pendidikan. Nah, nanti langsung muncul ke sini. Nanti klik yang ini, ya. Ikuti apa yang ada di situ, ya. Ikuti apa yang di situ dan siapkan dokumen. Sobat dokumen tadi saya lihat itu ada boleh pakai slip gaji, boleh pakai SK, ya, atau data yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah seorang guru, seperti itu, ya. Oke. Nah, nanti yang sudah pernah bisa dibantu untuk mengumpulkan dulu. Baik. Saya lanjutkan. Oke, sebelumnya mohon ketika saya menjelaskan nanti kita akan bagi dua termin, ya. Yang pertama saya menjelaskan, mempraktekkan. Yang kedua teman-teman mencoba sendiri. Siap, ya? Jadi selama saya menjelaskan mohon untuk bisa memahami secara penuh, ya. Nanti saya itu praktek. Gitu. Siap? Oke, semoga tidak lama. Baik. Sebelumnya pengantar dulu apa itu LKPD? Ada yang tahu? Lembaga kerja peserta didik. Lembaga kerja peserta didik itu singkatannya. Nah, lembaga kerja peserta didik itu apa? Ibu siapa? Putri Rahayu. LKPD biasanya dibuat ketika sudah selesai pembelajaran untuk melihat apa ya, siswa memahami atau tidak, penilaian. Oke, saya tangkap, ya. Kita bersama-sama belajar, ya. Tadi dari Bu Fitri, LKPD itu adalah dilakukan setelah pembelajaran dan untuk penilaian. Oke, ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Semuanya setuju? Ada yang tidak setuju? Kalau lebih seru kalau ada yang setuju, kalau setuju ya tersebut. Ada yang tidak setuju? Tadi dari Bu Fitri, LKPD itu diberikan setelah pembelajaran dan dilakukan untuk penilaian. Seperti itu, Bu. Salah nggak saya ngomong? Oh, awal proses pembelajaran. Jadi yang pas gimana nih? Pasnya gimana? Yang pas itu bisa lembaga saya yang isinya itu kayak proses gimana misalnya tujuan pembelajarannya apa itu bisa dikemas dengan. Oke, pengemasan pembelajaran dalam bentuk format LKPD, gitu ya. Yang lain yang tidak setuju lagi ada nggak? Untuk setuju. Saya tadi ada menyebut kata-kata penilaian nih. Kita akan ada dua ini, ya. Oke, baik. Nah, LKPD, betul tadi ya, LKPD adalah singkatan dari Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, menurut Tri Kurniawati dalam buku model pembelajaran kooperatif Assisted Individualization tahun 2023, LKPD bisa berupa materi ajar yang dikemas sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Ini secara mandiri itu boleh berkelompok atau secara individual, ya. Artinya mandiri itu tanpa harus bawa buku yang babakan ketersana seni. Paham? Paham, ya? Secara mandiri artinya yang aktif adalah peserta didiknya, bukan bapak ibu gurunya. Paham? Itulah LKPD. Tadi ada yang sudah dengar tadi? Ada yang sudah campur tadi mana? Dengan begitu tadi? Ada, ya? Nah, sebenarnya LKPD adalah bahan cetak yang disusun secara ringkas dan sistematis untuk membantu pembelajaran siswa. Isinya berupa materi, ringkasan, tugas, dan petunjuk pelaksanaan tugas. Itu isinya. Nah, jadi ada materi, ada ringkasan, ada tugas, bahkan petunjuk pelaksanaan tugas. Dengan LKPD ini, guru bisa membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Apakah di situ ada penilaian?
Ada penilaiannya tidak? Apakah di LKPD itu tujuannya untuk menilai? Lebih kemana? Membantu siswa untuk memahami pembelajaran. Ya. Sehingga ke depannya siswa bisa menguasai materi dengan baik. Jadi alat bantu. Nah, manfaat LKPD menurut Wulandari menyatakan bahwa peran LKPD sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dan penggunaannya dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk mengarahkan peserta didiknya melalui menemukan proses-proses aktivitasnya sendiri. Ya, jadi ini sangat relevan sekali di pendidikan abad 21. LKPD itu siswanya itu menjadi lebih aktif, ya. Gitu. Nah, ini pertanyaannya. Apakah asesmen formatif dan LKPD itu sama? Jawabannya sama atau tidak? Jawabannya sama atau tidak? Asesmen formatif dan LKPD itu sama tidak? Sama. Yang sama tadi siapa? Kenapa Pak? Karena ini pengetahuan saya Pak, mungkin pengetahuan yang agak sedikit buta Pak. Kalau asesmen ini kan menurut secara kalau kita di sekolah ini kan sebuah penilaian. Jadi penilaian yang bisa berbagai macam nilai itu dari ya seperti guru-guru kelas ini. Saya rasa mungkin punya asesmen yang seperti apa, mungkin berbeda dengan kelas yang lain. Artinya antara asesmen dan formatif ini sebenarnya tidak sama. Kenapa? Kalau formatif dia cuma ke penilaiannya pada saat anak itu diadakan sebuah penilaian saja. Tapi kalau asesmen ini tanpa kita sadari penilaian itu dilakukan setiap hari sebenarnya. Nah, pada saat dilakukan adanya LKPD ini sebenarnya cuma sebuah kegiatan yang rutinitasnya dilakukan oleh setiap guru untuk melakukan penilaian. Padahal penilaian itu berbeda ketika LKPD itu ada secara individunya Pak. Nah, jadi menurut saya antara asesmen formatif dan LKPD ini berbeda karena dari segi dari saatnya saja, saat melakukan saja, tapi intinya sama sebenarnya. Cuma pelaksanaannya saja yang berbeda dilakukan oleh rekan-rekan guru seperti itu Pak. Boleh teman-teman tukang Simpson sudah respon ya. Maaf tadi Pak Soma menjawab sama. Kemudian tadi dijelaskan ternyata ada perbedaan. Jadi ada perbedaannya Pak. Ada sama, ada samanya, ada perbedaannya. Ini pertanyaan saya, apakah seperti dan LKPD sama? Berbeda. Oke, ada yang berbeda, ada yang masih aku bingung gitu ya. Oke. Terima kasih. Berarti hilang. Nah, asesmen formatif dan LKPD atau lembaga kerja tadi itu tidak sama secara manfaatnya. Asesmen formatif dan LKPD sama-sama termasuk bahan untuk kegiatan pembelajaran, tapi manfaatnya berbeda. Ya, ini sedikit curhat nih, sedikit curhatnya. Kemarin beberapa waktu lalu istri saya telepon, tanya, kalau misalkan sudah bikin LKPD, bikin asesmen enggak? Ya saya balikan lagi, tujuan LKPD apa? Tujuan asesmen apa? Ya kan? Nah, tujuan LKPD untuk apa? Untuk membantu, untuk memahami. Kalau asesmen untuk apa? Iya, untuk mengukur sejauh mana. Artinya kalau asesmen tidak memperdulikan bahwa ada kegiatan untuk mencari informasi, tapi asesmen yang benar asesmen gitu. Tapi kalau misalkan LKPD, anak-anak boleh kok buka sumber, ya kan? Ada sumber belajar yang mereka bisa jangkau, entah itu
video, kemudian buku atau sekitar itu yang sebelum belajar. Tapi kalau asesmen ya udah penilaian saja. Kalau formatif berarti kan setelah sampai pembelajaran ya. Nanti kita mulai berbagi sesuatu. Oke, itu ya teman-teman ya, sudah bisa membedakan ya bahwa LKPD sama seperti 3 atau berbeda. Nah, LKPD digital. Apa itu LKPD digital? Apa LKPD digital? Berbasis teknologi. Menggunakan apa? Teknologinya pakai apa? Apa? Banyak ya? Banyak sekali. Oke, lanjut dulu. Nah, salah satu bentuk LKPD interaktif ya, sudah langsung ke tujuannya, yaitu menggunakan LKPD elektronik, di mana LKPD elektronik merupakan lembaran latihan peserta didik yang dikerjakan secara digital ya, dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan selama jangka waktu tertentu. Ini menurut Raklawati et al. tahun 2014. Jadi LKPD itu berarti sudah tidak menggunakan kertas. Ngomong kertas, mohon bisa langsung diabsen. Ya, jadi tidak menggunakan kertas lagi. Ya, itulah tadi. Ya, dulu saya agak males menggunakan LKPD video dulu. Sudah kalau LKPD males, kenapa? Nggak enak sama TU-nya. print lagi. Jujur dulu diajarin LKPD tapi jarang mau pakai karena itu. Tapi alhamdulillah sekarang ternyata bisa pakai digital. Jadi paperless. Next. Nah, mengapa perlu menggunakan LKPD digital? Next. Yang pertama, meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Dengan menggunakan digital, kontennya itu lebih menarik, aktivitas yang bervariasi, dan umpan balik yang instan. Artinya tanpa harus itu mengoreksi ya. Misalkan kalau disitu kan ada jawaban atau kegiatan yang ini ya perlu penilaian, tapi bukan penilaian formatif nih ya. Saya klarifikasi lagi ya. Jadi bisa meninjau secara instan. Kemudian memfasilitasi pembelajaran individual. Ya, jadi di sini pembelajaran diferensiasi juga bisa masuk ya, karena LKPD digital itu bisa dipakai oleh semua anak ya, semua gaya belajar anak kalau digital itu. Lalu meningkatkan keterampilan abad 21, di mana anak harus tampil kritis, komunikasi dan kolaborasi. Jadi LKPD digital bisa dikerjakan secara berkelompok. Ya, sesuai dengan pembelajarannya. Kalau pembelajarannya model kooperatif ya kelompok, kalau teman sebaya ya kelompok juga tapi dua anggota atau juga individual. Lalu efisiensi dan efektivitas menghemat biaya, mudah didistribusikan, pembelajarannya lebih terukur. Terus menyiapkan siswa untuk masa depan, di mana literasi digitalnya ada dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Nah, bagaimana cara membuat LKPD di Canva? Karena kalau teori itu agak ini deh. Langsung praktek aja gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, jelas yang pertama harus punya akun Canva. Oke. Harus sudah punya akun Canva. Ya, caranya tanpa Pro atau tanpa Edu. Bedanya apa sih? Yang jelas elemennya itu lebih lengkap yang Pro dulu, ataupun kalau misalkan ada elemennya, kalau yang belum Pro atau belum Edu masih ada watermarknya. Ya. Dan ada beberapa fitur yang memang tidak bisa digunakan kalau belum. Oke, lalu di situ ada template yang bisa digunakan. Boleh menggunakan template yang sudah ada, tapi kita tidak ke situ, tidak ke template-nya ya.
Terus nanti eksplorasi fitur Canva, nanti ada fitur-fitur Canva yang bisa digunakan yang sesuai dengan kebutuhan KPD. Terus sesuaikan desain. Jangan sampai pelajaran IPA nanti desainnya tentang ini, tentang apa namanya, tentang kerajinan apa gitu ya. Jadi sesuaikan dengan ini apa gitu ya. Jadi sesuaikan dengan ini ya, mata pelajaran. Kemudian publikasi dan bagikan. Oke, nanti aja kita langsung aja untuk praktek ya. Nah, untuk praktek nanti teman-teman, saya mempraktekkan langsung membuat LKPD yang sederhana, yang sesuai dengan nanti kan kita masuknya ke live worksheet ya. Jadi ketika teman-teman bikin nanti apa desain LKPD itu nanti langsung bisa dipakai untuk sesi yang kedua. Ya, jadi sekali bikin nanti langsung dipakai untuk yang sesi kedua. Paham ya, teman-teman ya? Artinya ada kesinambungan nih. Jadi teman-teman mungkin langsung aja perkenalan ya untuk di live worksheet itu apa saja, sehingga nanti di Canva kita akan membuat sesuai dengan elemen yang ada di live worksheet. Jadi di live worksheet itu ada text field, itu ada untuk mengisi teks, kemudian single case pilihan ganda, terus ada checkbox, select, word search kayak teka-teki silang, terus speak, jadi bisa memasukkan suara, kemudian nanti bener nggak suaranya atau menggunakan suara. Drag itu kayak narik kotak, itu ya, narik kotak ke tempat atau memindahkan kotak. Terus drag dan drop itu jadi satu ya, drag drop jadi satu. Terus join itu seperti memanah apa panah itu ya. Terus play MP3 nanti bisa memutar suara di LKPD-nya. Terus boost value tentang nilai ya. Terus open answer ada jawabannya. Terus simple text, terus listening, ada bisa crowdcutting, ada PPT dan juga menampilkan YouTube. Gitu. Mungkin nanti tidak semuanya lah ya yang biasa dipakai. Oke, baik teman-teman, mungkin itu secara teoritis dari saya. Baik, nah gini teman-teman, ini adalah tampilan awal ya, berharga Canva ya, seperti ini. Nah, fungsi-fungsinya ini yang aktifnya adalah yang home-nya. Di sini ada tombol ini project yang sudah bikin, ini ada template project yang sudah kita bikin. Ya, ini yang sudah pernah kita bikin, saya bikin. Terus ini ada template itu yang mereka sudah bisa desain sendiri, kemudian desainnya itu di-share. Mohon maaf untuk sinyalnya sepertinya. Ini ada template, lalu ini ada brand juga. Ini jangan kita pakai, ada aplikasi, ada dashboard. Oke, langsung sambil jalan ya. Ini seperti format-format ya yang dipakai ya. Worksheet, bukan apa, ada docs, ada webblog, presentasi, sosial media, application, dan lain-lain. Nah, ini kalau diklik masih banyak lagi ya. Jadi fitur-fiturnya teman-teman bisa gunakan sih, karena kita akan fokus membuat LKPD ya. Nah, untuk membuat LKPD, langkah pertama teman-teman klik brand terdesak. Nah, muncul seperti ini ya. Boleh teman-teman pakai apa namanya tadi template, tapi saran saya untuk kegiatan ini kita bikin sendiri saja ya. Yang pertama, di sini kita pilih yang worksheet, lembar kerjanya yang worksheet. Kita klik. Semoga sinyalnya aman. Nah, ini sudah ada ukuran standar. Pak, kalau misalkan saya nggak mau ukuran itu, terserah, bebas, ya. Tapi biasanya seperti ini. Oke. Lalu setelah itu apa? Di sini ada elemen, ada memasukkan elemen, ada memasukkan teks, ya. Kemudian ada upload, ya. Upload dokumen, ya. Ada draw, kemudian ada proyek yang sudah kita bikin, kita keluarkan lagi. Ya, kita import lagi bisa.
lalu aplikasi. Kita langsung fokus ke KPD. Nah, ini kan lembarnya masih kosong ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya mau tanya ini kok ada garis angkanya, ada yang nggak muncul, itu bisa diatur langsung file, ya, kemudian setting. Nah, ini show rule and guides. Ya, kalau saya ini kan sudah cetak nih kalau muncul konsep ini, ya hilang. Ya ini gunanya apa? Untuk bisa teman-teman mengatur posisi. Ya, atau posisi mungkin bisa kelihatan ya dari sini. Ya, oke. Nah, ini ada fitur save. Kalau save itu kayaknya otomatis nanti bisa duplikat download dan lain-lain. Nah, kembali ke bikin AKPD. Yang pertama saya biar menarik biasanya kan ada background ya. Background ya. Background dari mana? Dari elemen. Boleh di sini kita cari elemen background dengan memasukkan kata kunci background atau latar belakang bahasa Indonesianya background. Nah seperti ini. Nah elemen itu banyak macamnya juga ya teman-teman ya, ada grafik, foto, video, bentuk dan lain ya. Atau di sini juga bisa dilihat di sini. Kami sudah ada nomor langsung ya. Nah, saya pakai yang grafik saja. Klik. Tinggal kita pilih nih. Kalau anak TK cari warna-warna yang ini ya, yang ceria, yang cerah, tapi sesuaikan, jangan terlalu lama. Oke. Nah, misalkan pilih backgroundnya, kok nggak boleh langsung ya? Untuk background. Oke. Kita pakai yang grafik. Nah, saya mau pakai yang warna ini aja. Apa ya? Saya klik. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Mau teman-teman bisa perhatikan dulu, ya. Jadi dia background sebenarnya ada beberapa cara untuk bisa ini nempel secara penuh ya. Kalau saya tadi gini, kalau sudah saya klik, saya akan tarik ini tanpa harus menggeser-geser ya. Saya tarik ini, arahkan ke sini, klik kiri, tahan, geser sampai atas. Nah, tok sini. Terus yang ini, nah, ini dijamin nanti presisi. Nah, ya, dijamin pasti presisi. Lanjut, ini backgroundnya sudah jadi. Ya, lalu kita akan membuat oh ya, saya belum memberikan ini ya, formatnya ya. Yang pertama itu ada judul, kemudian identitas, ya, terus ada tujuan pembelajaran. Mungkin saya bukakan dulu contoh LKPD yang jadul ya, LKPD yang jadul. Nah, ada judul, kemudian identitas kelas, tujuan pembelajaran, lalu petunjuk pembelajaran, lalu kegiatan. Gitu, ya. Ini yang simple, ya. Jadi pertama nanti kita akan buat judul dulu. Nah, buat judul, berarti harus pakai teks ya. Klik teks. Nah, add heading. Nah, ketikkan aja LKPD matematika. Nah, seperti ini, ya. Biasanya kalau saya setelah ketik ini, saya atur dulu ini
ini mau dibikin seperti apa. Yang pertama di sini ada font, ya, klik font. Silakan teman-teman bisa cari font yang menarik, ya, diklik, dia akan berubah. Kemudian teman-teman bisa atur ukuran fontnya, ya. Saya pakai ukuran 30. Nah, kemudian warna juga bisa diatur di sini, ya. Saya mau pakai warna orange saja. Oke. Nah, kemudian bisa ditebalkan, bisa tidak tebal, bisa miring. Ini rata kanan kiri. Ini untuk membuat daftar angka atau huruf. Ini untuk spasi, ya. Ini untuk transparasi. Kemudian ada efek ini dari kalimat ini. Kecilan nggak sih? Kecilan ya. Nah, efek ini kita bisa pilih yang mana sesuai. Ini ada bayangan, ya. Ini bisa diatur, ya. Kemudian ini cuma pinggir saja. Ini ada fungsinya. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita, ya. Atau yang ini dia ada backgroundnya. Jadi background ini nanti bisa diganti warnanya di sini. Warnanya misalkan kuning, ya. Atau apa? Putih. Ya, nah, seperti itu teman-teman, ya. Saya pakai yang ini saja. Nah, ini saya yang ada garis toppingnya, jangan terbalik. Nah, itu ya untuk memanfaatkan teks atau tulisan, ya. Lalu berikutnya mengisi identitas, ya. Tadi ada mata pelajaran, kemudian ada kelas, ya. Mata pelajaran, kelas, ya, kelas saja lah, kelas. Oke, saya akan copy saja. Kalau misalkan teman-teman sudah ada kopiannya, ini biar cepat ya, di copy saja, boleh, misalkan. Atau pakai yang punya saya aja sesuai dengan apa namanya pelajaran saya saja yang ini, ya. Yang subheading, ya. Biasanya pertama itu adalah materi, kemudian yang berikutnya itu adalah kelas, misalkan yang berikutnya adalah semester misalnya. Gitu. Ya. Saran saya ketika teman-teman mau bikin daftar yang ada isinya materi titik 2 apa, jangan ditulis langsung di satu kotak ini. Saran saya, karena nanti tidak akan rapi. Ya, jadi teman-teman dari sini kita atur dulu, ya. Ini dibuat rata kiri, ya. Dibuat rata kiri di sini, ya. Nah, oh ini di blok dulu, Nah, ini kan rata tengah nih. Ini kalau klik sini dia rata kanan, rata kiri, rata kiri, gitu, ya. Kalau sudah atur ukurannya, tadi 30, sekarang saya bikin 28 biar agak kecil. Atau 20 saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman garis di drag, geser, kalau sebelah sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ini agak spasinya agak besar, bisa diatur di sini spasinya, spacing. Nah, kalau ini antar huruf, kalau ini antar baris. Saya akan bikin spasinya itu 1,2. Nah, dia akan lebih rapat atau 1 saja. Nah, atau rapat 1,2 saja. 1,2. Nah, seperti ini. Lalu nanti ada data materi, ada data kelas, ada semester. Saya akan duplikat. Klik duplikat, kemudian saya akan geser sebelah sini. Nah, di sini saya akan ketik lagi. Saya akan blok, kemudian saya akan bikin titik 2. Nah, titik 2 materi, misalkan otomatis materinya di belakang.
Kemudian kelasnya kelas 7. Kemudian semesternya semester 1. Nah, hasilnya akan rata. Beda kalau teman-teman nanti ketik di sini karena tombol tab 14, maka tab itu tidak berfungsi di sini. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut, kita akan bikin tujuan pembelajaran dan petunjuk penggunaan. Ya, saya pakai yang sudah ada saja. Nah, nanti kita akan bikin seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran lalu petunjuk. Tujuan pembelajaran di sini tujuan pembelajarannya saya akan bikin kotak, contohnya di dalam satu kotak. Dari mana kotaknya? Saya akan ambil dari elemen lagi. Klik elemen. Ini tadi kan masih muncul ini ya, di close aja. Ya, kita pakai yang shape, view all. Nah, yang bawah ini. Nah, akan pakai yang ini ya. Kita klik. Nah, kemudian kita akan atur posisinya. Klik, di drag, geser. Oke, geser lagi. Teman-teman bisa mengedit ini ya. Bisa mengedit ini ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Gitu ya. Ini ada kelengkungan, ini bisa digeser-geser. Nah, semakin ke sini dia makin kotak, kalau semuanya semakin. Nah, oke. Nah, ngetiknya di mana? Bisa ketik di sini, ya. Bisa ketik di sini atau teman-teman kita abaikan ini, kita pakai apa namanya teks saja. Nah, enaknya pakai teks saja. Kita pakai yang add of body text. Nah, di sini. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Oke, anggap saja sudah ada di sini, saya copy paste saja ya, biar cepat. Ya, copy, paste. Kalau mau paste harus terblok dulu, kemudian Ctrl V. Baru kita atur. Ya, kita atur untuk ukurannya saya tadi 18. Oke, atur. Kita geser-geser, ya. Nah, ini selesai ditarik. Ini kan masih rata tengah semua, bisa kita atur rata kiri, rata kanan, atau rata beda. Yang pertama tujuan pembelajaran. Tadi di sini tujuan pembelajaran dulu. Nah, taruh ini, kemudian isinya ini mengenal bilangan bulat, terus ini, terus ini. Lalu petunjuk. Ini petunjuknya. Petunjuk. Ini sesuai dengan isinya teman-teman ya. Petunjuk, kemudian kerjakan kegiatan. Nah, ini gimana caranya membuat nomor di sini? Ya, misalkan tujuan pembelajaran pertama mengenal bilangan bulat, kedua memahami garis besar, ketiga melakukan operasi bilangan bulat. Ini mau dibikin nomor dengan tidak manual, di blok saja. Ini di blok ya. Lalu ke ini please. Nah, klik satu dia cuma border, klik dua baru nomor. Ini. Ya, ini bisa diatur lagi ya ukurannya, atau saya atur aja 16, kita sesuaikan. Nah, lalu petunjuk. Tadi petunjuknya ada dua nomor, saya blok lagi.
Nah, seperti ini. Ya. Spasinya bisa diatur 1,1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa nggak sih kalau ketiknya di kotak langsung bisa, tapi ngaturnya agak ribet. Ini saran saya. Ya, gitu. Ya, kita pertebal tujuan pembelajarannya, kita dari sebelum tulisan tebal, kemudian tujuannya di ya kalau lagi belum semuanya dia nggak mau ngambil. Nah, seperti ini ya, sudah bisa membuat shape, kemudian mengatur kata-kata, kemudian nah LKPD yang akan saya buat itu nanti ada sumber belajar yang anak-anak tanpa harus membuka jendela ataupun buka tab ya, tab di halamannya itu bisa langsung di LKPD. Jadi sumber belajar itu bisa dalam bentuk video YouTube, juga ada PPT juga ya di LKPD ini, di level sheet tadi dia bisa menampilkan dalam PPT PowerPoint, tapi mungkin nanti kita nggak bisa praktekkan karena harus masuk ke OneDrive. OneDrive itu harus berbayar, kita nggak bisa pakai karena saya belum berbayar, saya belum berbayar ya, jadi kita nggak pakai PowerPoint. Nanti kalau PowerPoint itu pakai apa namanya itu ya. Jadi nanti di LKPD-nya ya itu bisa muter videonya, ini bisa muter videonya. Kemudian nanti saya akan taruh halaman web di sini, saya akan taruh lagu-lagu atau musik yang bisa diakses. Kalau sini, ini halaman pertamanya. Nah, halaman pertamanya tentang terkait dengan sumber belajar. Halaman keduanya itu kegiatan siswa. Seperti ini nanti, ya kita yang simpel saja. Oke, lanjut ya, kita berikutnya adalah sumber belajar. Nah, saya akan taruh sumber belajar karena tujuannya orang biar nyambung. Saya akan pakai elemen lagi, saya pakai ini lagi. Nah, saya akan atur ini untuk judul sumber belajar. Bisa ketik di sininya nggak apa-apa. Sumber belajar. Blok saya besarkan hingga 18. Kemudian saya bold. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menambah untuk tempat elemen komputer video biar menarik anak-anak. Kita kasih gambar elemen gambar YouTube ya, icon YouTube, ya. Saya ambil yang ini saja. Oke. Nah, nanti ada di foto YouTube-nya itu. Ini sebagai icon saja, kalau mau dihapuskan bisa. Nah, lalu saya akan membuat tempat untuk YouTube itu diputar. Saya pakai ini saja, pakai elemen lagi yang ini aja. Oke, kita atur. Nah, nanti YouTube videonya akan diputar di sini. Lalu ada web, saya akan cari ikon web, halaman web. Jadi ini sumber belajarnya ya, halaman web. Bisa mulai terserah, bebas teman-teman. Nah, ada beberapa elemen yang bisa diganti warnanya.
ini sebetulnya bisa diganti warnanya. Nah, ada yang memang tidak bisa diganti. Nah, lalu saya akan menampilkan suara. Suara itu berarti speaker. Jadi LKPD Bapak Ibu itu bisa dipencet, kemudian muncul suara. Nah, kita atur taruh sini. Kalau PPT saya kemarin mau bikin tapi nggak bisa terkoneksi, saya aja. Oke. Nah, ada 3 sumber belajar yang bisa diakses di sini secara digital. Seperti itu. Nanti akan diteruskan oleh Ibu Liis. Yang penting teman-teman bisa buat ini yang kita rekam. Teman-teman bisa bikin yang lebih menarik dari ini. Lalu kita ke kegiatan. Oke. Jadi ini kan halaman pertama ini, kita bisa menambah halaman atau menduplikat. Kita bisa duplikat atau menambahkan. Kalau duplikat berarti ini akan sama. Kalau menambahkan cuma halamannya saja bertambah tapi tidak sama. Gitu. Nah, biar sama videonya, saya klik di sini. Nah, aktifkan video ini, klik yang aktif ini biru, terus klik kanan, terus copy. Ya. Lalu saya taruh sini, Ctrl V, Ctrl V. Oke. Berikutnya adalah kegiatan siswa. Saya pakai ini, saya copy, ya, saya paste di sini. Nah, di sini nanti isinya kegiatan siswa. Nah, ini digeser-geser aja. Ya, ini kalau bisa digeser muncul tanda apa dari sini artinya sudah lulus. Ini kegiatan siswa. Di kegiatan siswa saya akan menyesuaikan ini ya elemen karena nanti akan dicoba ya sama Bu Liis. Jadi yang pertama adalah text field. Ya, pertama adalah ini. Nah, text field ini contoh soalnya. Nah, text field itu apa nanti Bu Liis akan menjelaskan. Yang jelas nanti dari pertanyaan ini akan dijawab di sini. Gitu. Ya, oke. Kita akan bikin nomor. Ya, nomor 1 ini gimana? Boleh pakai elemen di sini nomor. Ketik aja nomor. Ketik aja nomor. Nah, teman-teman bisa ketemu nomor di sini menarik ya. Atau ini bisa pakai ini, atau saya pakai ini, saya pakai yang ada aja, saya duplikat, saya hapus, saya hapus tulisannya, saya geser perkecil. Nah, ini jadi bunderan, misalnya nomor 1. Sudah jadi nomor. Saya geser sesuaikan. Nah, gitu. Lalu di sini saya akan duplikat lagi. Nah, kita main-main duplikat jadi nggak bisa efisiensi juga. Nah, saya geser, kita luruskan. Ini tadi text field. Nah, saya copy aja. Boleh diratapi. Nah, itu. Lalu habis itu di sini ada. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya kata-katanya boleh di copy ya atau diketik. Kalau ketik sama aja tadi ya. Copy. Kemudian saya pastekan saja di sini langsung arahkan di sini terus Ctrl V.
bisa diatur nih, digerak, diatur hurufnya dibesarin 16 lah ya standar. Oke, bisa digeser ukurannya, bisa diatur. Nah, ini kalimat pertanyaan. Kemudian untuk tempat menjawabnya ada di sini. Saya duplikat. Nah, saya geser. Nah, ini tempat untuk menjawab. Jadi saya kosongi atau dikit atau kosongi saja. Nah, seperti ini. Sampai sini ada yang bertanya, teman-teman? Langsung saja, teman-teman kita praktek, ya. Nanti saya mohon untuk bikinnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, satu lagi, yang ini nanti sama ini. Tadi yang nomor 1 itu bisa diperhatikan sampai nomor ini ya, nomor 3. Yang ini nih saya perhatikan yang nomor 4. Saya perhatikan yang nomor 4. Yang nomor 4 itu saya akan copy. Caranya ini biar gak lama ya. Karena saya itu orangnya males, suka pakai template. Jadi yang ada jadi copy paste. Jadi gini, kalau mau copy paste itu teman-teman ya, mau copy 1, 2, 3 ini